Talk sebenarnya ini adalah sebuah talk show yang ujungnya menghadirkan para thought leaders. Kita juga menghadirkan para praktisi handal dan juga akademisi ahli dengan kekayaan perspektif, juga best practice dalam tema culture, talent, dan change. Kita pada pagi hari ini Pak Hendrikus Herwin melalui pengalaman beliau yang luar biasa, dan di sini kita bicara tentang perspektif individu supaya keduanya ini match, mau dan mampu berkarya beyond Indonesia. Ada satu hal yang harus diambil ketika kita jadi minoritas itu. Kita harus tahu bahwa kadang-kadang kita harus kerja 2 kali lipat lebih keras dibanding orang-orang di sekitar kita untuk maju setengah langkah lebih depan. Nah, itu jangan terlalu banyak dimasukin ke hati gitu. Bahwa itu wajar aja kalau kita minoritas dimanapun juga ya, bukan hanya di luar negeri atau bahkan di Indonesia. Kita harus tahu bahwa kerja keras itu ya sebuah kewajaran, dan kalau kita ternyata kerja keras dihargai lebih rendah dibanding yang orang-orang biasa saja, ya itu wajar-wajar saja, dan we just need to keep moving. Mungkin yang resep pertamanya kita balik ke kompetensi kali ya. Kompetensi buat saya adalah suatu hal yang kunci, di mana kita punya kompetensi. Di situ kita bisa menunjukkan kapasitas kita dan fakta bahwa kita punya added value. Jadi yang pertama hard skill. Nah yang kedua baru soft skill, di mana dengan kita memahami culture masing-masing, apalagi ketika kita udah mulai terekspos ke banyak culture, mungkin kita jadi satu-satunya yang bisa menjadi bridge dari sebuah perkumpulan yang isinya terdiri dari banyak culture. Nah di situ kita bisa memancing kedekatan yang pelan-pelan akan menimbulkan respect. Saya mungkin banyak bicara tentang teknis ya, karena saya percaya ya bahwa memang orang bilang ya bahwa ketika kita makin tinggi mungkin managerial skill atau soft skill akan lebih berpengaruh. Itu benar juga sih sebenarnya. Tapi jangan lupakan hard skill sih menurut saya, terutama di industri yang sangat dekat dengan teknologi dan juga mempunyai capital expenditure yang sangat tinggi. Hard skill menurut saya harus tetap dijaga dan sangat penting. Cuman begitu saya bisa bahasa Prancis, ternyata saya belajar satu hal, bahwa bahasa itu bisa membuka jendela pengetahuan. Dengan saya bisa bahasa Prancis, saya bisa baca buku-buku yang sebelumnya saya nggak ada artinya buat saya, kata-kata yang ada dalam buku itu. Saya bisa nonton sinema, lihat film, datang ke acara-acara budaya, dan belajar banyak hal dari buku dan acara-acara budaya yang saya bisa nikmati sekarang karena saya bisa bahasa Prancis. Setelah saya selesai di Paris, saya diminta kembali ke Balikpapan, dan saya kembali dengan senang hati. Karena saya percaya banyak hal yang telah saya pelajari di luar negeri bisa bermanfaat untuk diterapkan di Indonesia. Purpose saya ingin apa yang saya lakukan ini bisa punya arti atau berguna untuk orang banyak. Dan kalau bisa orang itu menjadi lebih baik ketika dia telah berinteraksi dengan kita. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa dengan perjalanan kita yang begitu panjang ya, ini bukan hanya untuk saya, tapi saya percaya semua orang yang ada di sini juga punya perjalanan yang panjang. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu udah naik sangat tinggi, bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan itu mungkin punya makna yang sangat besar buat banyak orang. Kita berharap apa yang kita lakukan ini bisa berguna buat banyak orang di Indonesia. Kita nggak bisa menghabiskan seluruh hidup kita itu hanya untuk kerja. Kita harus punya sesuatu yang kita senangi, dan emang karena kita senangi ya, nggak usah cari-cari, pokoknya dengerin hati kita apa yang kita senangi, dan itu harus bisa menjadi sesuatu yang kita jalani juga selain bekerja.